Ramai, frugal living, protes PPN 12%, bakal banjir barang ilegal. Frugal living adalah konsep gaya hidup yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran dan membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. Manfaat frugal living tidak sekadar menghemat pengeluaran, tetapi juga meningkatkan tabungan dan mengurangi utang. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% membuat sejumlah warganet menyerukan aksi boikot dengan menerapkan frugal living dan mengurangi belanja. Ajakan boikot itu menggema di media sosial X atau Twitter dalam beberapa hari terakhir. Yang pengen ganti HP tahan, yang pengen ganti motor baru tahan, yang pengen ganti mobil baru tahan. 1 tahun aja, jangan lupa pakai semua subsidi, gak usah gengsi dibilang miskin, itu dari duit kita juga kok. Kapan lagi boikot pemerintah sendiri? Tulis Mal. Lantas, apa dampak ajakan frugal living dan mengurangi belanja? Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira menilai, aksi boikot PPN 12% dengan hemat dan menolak membelanjakan uang selain kebutuhan pokok akan sangat merugikan pemerintah. Karena kenaikan tarif PPN 12% akan jelas mengurangi konsumsi rumah tangga. Jadi masyarakat hanya punya pilihan berhemat atau mencari substitusi barang yang harganya lebih murah. Karena masyarakat mencari barang berharga murah, kenaikan PPN justru berpotensi membuat peredaran barang ilegal yang tidak dikenai pajak di dalam negeri semakin banyak. Pasalnya, semakin tinggi pajak yang diterapkan terhadap barang, akan memicu peredaran barang-barang ilegal. Menurutnya, peningkatan barang impor ilegal akan berpotensi menghilangkan pemasukan pajak untuk negara. Ketika pemerintah hanya mengejar kenaikan tarif PPN, efek sampingnya masyarakat mungkin membeli barang-barang yang tidak dikenai tarif PPN, tegasnya. Di sisi lain, lanjut Bima, masyarakat yang menghindari tarif PPN 12% akan memilih berbelanja di warung-warung kecil. Tindakan ini akan mendorong underground economy, ekonomi bawah tanah, atau aktivitas ekonomi yang tidak dipajaki semakin tinggi di Indonesia. Aksi belanja di warung-warung kecil atau mengurangi belanja selain kebutuhan pokok akan merugikan perusahaan-perusahaan retail modern. Pasar perusahaan retail modern akan berkurang saat banyak orang memilih belanja di warung kecil. Padahal, perusahaan retail termasuk penyerap tenaga kerja yang cukup besar di sektor perdagangan. Bima melanjutkan, kenaikan PPN menjadi 12% sebenarnya dilakukan pemerintah untuk menaikkan rasio atau pendapatan negara dari pajak dengan target 23% pada 2029. Daripada menaikkan PPN menjadi 12%, Bima menilai pemerintah sebaiknya mencari alternatif lain untuk menambah penerimaan pajak untuk negara. Celios menyodorkan, saran penerapan, pajak kekayaan atau wealth tax yang bisa capai, pemasukan, 81,6 triliun rupiah, ungkapnya. Pemerintah juga bisa menerapkan pajak produksi batu bara dan implementasi pajak karbon. Bima juga menyarankan pemerintah untuk menutup insentif pajak yang tidak tepat sasaran demi membantu menyelamatkan potensi pajak yang hilang. Contoh pajak yang tidak tepat sasaran adalah insentif tax holiday dan tax allowance yang memberikan pembebasan atau pengurangan pajak untuk menarik investasi asing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.